Ini kan ada pemangkasan daerah hampir 30% begitu ya. Ini terdampak nggak sih Pak di wilayah Bapak? Karena kami masuk daerah yang fiskal rendah, terdampak, Mbak. Nah, Lantas dengan terdampak begitu Pak, sektor mana yang paling terdampak? pertama yang paling terdampak itu sudah pasti sektor di ekonomi, Mbak, pendapatan daerah. Pertama, masyarakat tingkat daya belinya menurun. Yang kedua, kemudian karena yang dipotong itu perjalanan dinas, jadi kreativitas daerah untuk melakukan perjalanan ke pusat, mencari dana tambahan, kemudian melakukan perjalanan-perjalanan untuk menambah pendapatan bagi daerah itu juga agak sedikit melambat proses itu. Baik Pak, dengan begitu kan Anda sebagai kepala daerah begitu ya, artinya harus lebih kreatif untuk, ini pemerintah dari Menteri Keuangan ya Pak ya, bahwa kepala daerah harus lebih kreatif dalam mendapatkan sumber daya PAD-PAD baru. Nah ini sumber daya PAD baru di wilayah Bapak, di Buol ini seperti apa nih Pak? Alhamdulillah, efisiensi bagi kami bukan segalanya. Kami masih punya kreativitas lebih. Yang pertama. Yang kedua, potensi daerah kami betul-betul insya Allah mudah-mudahan bisa kami maksimalkan. Satu, kami punya emas. Tapi so far ini masih tambang rakyat. Maka salah satu caranya kami mengusulkan ke provinsi dan ke pusat. Mudah-mudahan tambang rakyat itu bisa ber-WPR, wilayah pertambangan rakyat, dan bisa ber-IPR, bisa dikelola kemudian mendatangkan pendapatan si daerah. Yang kedua, lahan kami masih luas, Mbak. Jadi yang tadi disampaikan Presiden, HGU jangan sembarang ngasih ke perusahaan, nanti malah kemudian ya bermasalah. Ya kami berencana mudah-mudahan HGU itu kami usulkan ke pusat bagi perusahaan umum daerah Perumda. Supaya tidak lagi pendapatan daerahnya berangkat ke pusat, kami hanya dapat dana bagi hasil. Maunya kami ya daerah punya potensi, daerah olah, daerah punya pendapatan, pendapatan itu dipakai untuk membangun daerah sendiri. Pak terkait dengan hal ini kan artinya otonomi daerah begitu ya Pak ya. Kalau dulu mungkin memang otonomi daerah itu membuat kepala daerah lebih leluasa dalam membangun daerah-daerahnya begitu. Nah, ada selentingan yang mengatakan bahwa otonomi daerah sekarang tinggal nama. Apakah Anda merasa demikian juga nih Pak? Kalau saya tidak merasakan sepenuhnya itu, tapi efeknya iya. Contoh saja untuk pengusulan tingkat eselon 2 ya harus koordinasi dengan tingkat pusat. So far so good, tidak ada masalah, yang penting komunikasi baik. Yang kedua kemudian terkait masalah izin-izin di daerah. Sekarang kan galian C udah ke provinsi. Apalagi izin pertambangan tadi yang saya sebutkan, emas dan lain-lain seterusnya itu sudah langsung ke SDM. Ya kami ini tinggal mengelolanya saja. Pak terkait dengan HGU tadi, apakah sudah ada obrolan begitu Pak terhadap pemerintah provinsi atau mungkin pemerintah pusat dan tanggapannya seperti apa sih Pak dari pemerintah pusat sendiri Pak? Ya, Mbak, ini semua lagi-lagi terkait masalah komunikasi. Kalau komunikasi baik, sekalipun apa regulasi dari pusat turun ke daerah, komunikasinya dari daerah, kepala daerah, ke provinsi, ke gubernur, kemudian ke pusat dengan kementerian terkait agak mudah, kemudian betul-betul bisa saling benefit dan terbuka, insya Allah nggak ada yang susah, Mbak. Jadi lagi-lagi komunikasi ya Pak? Komunikasi. Komunikasi. Baik Pak, ini terkait dengan adanya efisiensi. Artinya kepala daerah juga harus membuka ruang untuk investor masuk ke daerahnya begitu ya Pak ya. Tapi kan tetap harus ada daya jualnya. Nah ini apa nih Pak yang dilakukan oleh daerah Bapak begitu ya, Buol, supaya bisa menarik investor masuk? Pertama, satu Mbak, daerah manapun termasuk kami di Buol, mempersiapkan semua data dukung daerah. Setelah data dukung daerah terkait masalah apapun tuh, mau sumber daya mineral, kemudian pertanahan, perikanan, kelautan, dan seterusnya, data dukungnya sudah ada, sampaikanlah data dukung ini ke semua aplikasi atau media yang ada di Jakarta. Sinergikan supaya daerah betul-betul terbuka. Investor mau masuk di satu daerah pasti akan melihat apa potensi daerah. Kalau kita tidak siapkan data dukung, apa yang mau kita jual? Informasinya tidak ada. Yang kedua kemudian, daerah membuat kemudahan-kemudahan bagi investasi. Satu, rasa aman. Yang kedua, rasa nyaman. Yang ketiga, kemudahan-kemudahan. Satu, atap cepat. Presiden selalu bilang cepat, cepat, cepat. Laksanakan itu. Nah, efisiensi disandingkan dengan urusan masalah potensi daerah, disandingkan dengan komunikasi yang baik. Efisiensi tidak ada masalah, Mbak. Daerah kita siap kok. Yang penting Jakarta mau mendengarkan kami, memberikan keluasan dan memberikan kemudahan. Itu aja. Kalau target investasi di Buol sendiri berapa banyak sih Pak dan hingga bulan ini ya Agustus sudah berapa banyak nih Pak yang masuk? Komunikasinya sudah lebih dari sekitar 20-an lebih, tetapi deal-dealannya masih belum. Karena ini terkait masalah izin dari pusat semua, nah, kami prosesnya berjenjang. Kalau daerah insya Allah kita prosesnya mudah, tetapi di pusat, nah ini kita lagi tunggu Pak kemudahannya. Seperti apa sih Pak kemudahan yang dibutuhkan sebenarnya begitu Pak? Kemudahan pertama satu, jika kami datang ya kalau bisa jangan sampai 5 hari Mbak. Perjalanan dinas kan makin lama makin mahal. Yang kedua kalau memang betul-betul sebelum kami datang ke Jakarta,
dari daerah kami diberikan kisi-kisi contoh, ini loh yang dibutuhkan A, B, C, D, F, G. Jika sudah terpenuhi ya segerakan itu dilaksanakan, difasilitasi. Kemudian seperti itu yang kami butuhkan, Mbak. Baik, Pak. Terakhir dari kami, Pak Bowo, ini kan seret begitu ya, Pak, ya, APBN-nya akhir-akhir ini lagi seret begitu ya. Nah, bagaimana cara Anda menyeimbangkan belanja wajib begitu ya dengan belanja pembangunan ini, Pak? Satu, yang belanja wajib ikuti saja, karena itu kan sudah betul-betul mandatori pusat. Nah, sementara belanja daerah efisiensikan. Yang tidak penting, yang tidak butuh off. Kemudian disandingkan atau diberikan kepada posisi-posisi yang inline dengan program pusat Asta Cita dengan program provinsi, supaya betul-betul satu program yang mau kita laksanakan tidak serta-merta anggaran dari daerah semua tuntas. Provinsi bantu jika inline, pusat pun pasti insya Allah akan bantu, Pak. Oh, Bu, sekali lagi deh, Pak, terkait dengan rakyat nih, Pak, pelayanan publiknya ini bagaimana Anda memastikan bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat nih, Pak? Tadi Pak Presiden sudah kasih contoh. Satu, udahlah FGD, mendingan datang duduk rembuk. FGD di hotel mewah mahal. Udah datang duduk di kampung, di desa, duduk bicara di situ, selesaikan. Nah, kemudian yang kedua, karena efisiensi kemudian jangan membuat pelayanan mundur. So, jemput bola. Nah, kalau yang biasanya, mohon maaf, aparatur maunya dilayani, balik melayani. Masyarakat didatangi, kemudian diselesaikan perselesaian dengan secara cepat.